berbicara tentang problem bangsa kita ini memang sangat banyak ya. Ini terlepas dalam kepentingan politik. Jadi dari beberapa sistematik atau strategi daripada mereka ini sebenarnya sudah tersusun rapi dari zaman dulu. Kalau kita pahami dengan akal sehat, dipahami dengan keilmuan yang utuh, jadi jangan karena ini, wah ini kan cucu Rasul harus dimuliakan. Bukan seperti itu. Kanjeng Nabi itu kita pahami tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk membanggakan nasab. Dengan bukti perjuangan Kanjeng Nabi memuliakan orang-orang yang memang bukan dari dzurriyyahnya. Kan begitu. Siapa yang gak kenal dengan Bilal? Bilal bukan dari dzurriyyah Quraisy, bukan darahnya dari Bani Hashim atau Bani Muthalib, tapi beliau sangat dimuliakan. Apa yang menjadi kemuliaannya Bilal? Tentunya karena ketakwaannya. Maka tidak heran kalau kita lihat dari beberapa oknum-oknum habaib ini yang sampai dini hari masih tidak berhenti mendawir mendoktrin umat demi kepentingannya. Jangan kira kita yang berbicara ini hanya sekedar di media. Saya ini beberapa kali observasi dan sangat mengenal pergerakan mereka. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, ini bukan mengada-ngada. Cuman tidak saya sebutkan nama ini karena privasi gitu kan. Begini, kalau di muka bumi ini kita tahu ada sejarah, memang nanti di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Dan ini memang fitnah akhir zaman. Alasan yang terkuat ketika mereka mengaku-mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tentunya ada kepentingan ya ma'isyah. Disadari ataupun tidak. Dan ini kalau memang mereka ini berpedoman dengan Thariqatul Alawiyah, daripada rukun Thariqatul Alawiyah yang katanya Habib Lutfi ini adalah thariqah terbaik, walaupun sebelumnya thariqah Alawiyah ini belum dimasukkan Mu'tabaroh, ya karena ada Habib Lutfi sebagai ketua Jatman saja. Ini sangat bertentangan. Karena dilihat, kalau saya baca dalam kitab Manhajus Sawi, saya membaca itu ada beberapa rukun dalam thariqah Alawiyah ini. Di situ khaufnya, zuhudnya, waroknya sangat kuat. Katanya begitu dalam rukun. Dan ini sangat bertolak belakang sebenarnya dengan apa yang terjadi secara fakta. Kalau kita lihat, kebanyakan dari mereka gemoy-gemoy. Ya, jangan hanya ke Prabowo saja mengatakan gemoy itu. Mereka itu banyak, coba lihat, gemoy-gemoy. Artinya hidupnya diuntungkan dengan cara mereka yang mustanadu bisolahil aba, bersandar dengan kebaikan nenek moyangnya, walaupun itu belum terverifikasi. Harapan kami mengajak kepada seluruh jamaah, kita harus tetap istiqomah, menyadarkan anak bangsa kita, anak turun kita. Karena bisa jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ini kalau tidak ada yang menyadarkan seperti ini, bukan jadi babu lagi kita ini. Dan itu terjadi. Bagaimanapun cara mereka yang menyebar di perkampungan di daerah-daerah, saya orang Subang, saya tahu pergerakan mereka. Yang di Purwakarta tahu pergerakannya, yang di Cianjur tahu pergerakannya seperti apa. Bahkan mereka itu tidak segan-segan kalau meminta, bahasanya meminta infak kepada kiai-kiai itu gak segan-segan. Dengan ditarget nominal sekian-sekian, saya tahu. Jangan dikira saya tidak tahu. Jangan kau tutupi tuh kelicikan seperti itu dengan istilahnya rasa cintanya. Oh ini dzurriyyah Rasul gak boleh. Oh tidak. Kita berada di Ampel, kita tahu sejarah bagaimana
orang-orang Arab ketika di Ampel dirawat oleh Kiai Utsman Al-Ishaqi. Luntang lantung dulu di sini. Akhirnya banyaklah orang-orang yang di kita ini, bahkan ini kalau pengen tahu, di Cianjur, di Bogor, di Purwakarta, di Bandung, ini ada yang namanya KBRA. KBRA ini pergerakan mereka habaib yang ingin menyaingi dengan JRA, Jam'iyah Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Pak KBRA. Ini belum saya ungkap. Dan itu di beberapa daerah wilayah sudah dipersiapkan. Hebatnya lagi, tawasulnya. Jadi kalau ada itu, kalau sekali acara Pak KBRA ini yang dipimpin oleh Habib itu 3.000 orang. Dan itu ada mahar Pak, ngapunten, ada mahar. Dikumpulkan dan disuruh baca aurat-aurat. Dan hebatnya lagi, dari semua silsilahnya itu tidak ada satupun dari ulama kita. Padahal dia mencangkok dari RA, Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman awalnya KBRA. Ada. Jadi sehingga tawasul-tawasulnya itu dilarikan kepada klan Ba'alawi. Itu ada. Ini sebentar lagi, ini nanti saya insya Allah dikirimi sama teman kitabnya dari KBRA ini. Nanti saya buka di YouTube ini. Karena biar orang paham. Padahal kalau kita lihat tuntunan Ruqyah Kanjeng Nabi di dalam kitab sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Mujib, dan gak ada istilah mahar. Dan ini jaringannya sangat kuat. Bahkan bisa mengalahkan JRA. Bisa mengalahkan Jamiah Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah itu ya, tunggu aja. Nanti saya kalau setelah sudah sampai, nanti akan dikirimkan ke Malang. Nanti saya buka, baru tahu. Jadi banyak metode-metode mereka yang memang sengaja ingin menyaingi pergerakan daripada Nahdlatul Ulama. Hati-hati. Ini warning ya. Terima kasih, itu saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.